Nah, sekarang lihat baik-baik, lihat konsep dasarnya. Saya ingin Anda pahami betul konsep dasarnya. Dalam ibadah itu, setiap yang kita kerjakan, aktivitas kita disebut dengan amal namanya. Amal. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ amal. Jamaknya disebut dengan a'mal. A'mal. Al-Bukhari nomor hadis yang pertama. Innamal a'malu binniyat. A'mal. Nah, jadi kalau Anda mengerjakan aktivitas disebut dengan amal. Jamaknya a'mal. Nah, amal ini ada dua. Bisa amal soleh, bisa amal salah. Amal soleh disebut dengan amalun salih. Quran surah 103 jamaknya solihat. Wal 'as innal insana lafi illa alladzina amanu wa 'amilus solihat. Amal salah disebut dengan sayyi'un, jamaknya sayyi'at. Quran surah keempat ayat 17 sampai dengan 18. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin. Ayat 18-nya walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at. Jadi ada amal soleh, ada amal salah. Nah, lihat baik-baik. Kaidah amal berubah jadi soleh disebut amal soleh. Salah satunya jika amal itu dikerjakan hanya ingin dipersaksikan dan dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda mengerjakan misal, salatnya karena Allah, makannya karena Allah, minumnya karena Allah, ke masjidnya karena Allah, maka amalannya berubah kemudian dari amalan biasa jadi amal soleh. Sifat amal solehnya disebut dengan ihsan namanya. Ihsan. Hadis riwayat Muslim di jilid yang pertama, nomor hadis yang ke-8 paling kiri sebelah atas, riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'in dari 42 hadis ditempatkan nomor hadis urutan yang kedua. Ketika ditanya Nabi oleh malaikat Jibril yang menyamar jadi laki-laki, mal ihsan, apa itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau menjadikan aktivitas sebagai ibadah karena Allah saja, seakan-akan engkau merasakan selalu diperhatikan oleh Allah. Kalaupun tak mampu melihatnya, maka yakini Allah yang melihat kamu. Jadi kalau kita ibadah itu seharusnya ihsan. Salatnya merasa dilihat Allah. Baca Quran karena Allah. Puasa karena Allah. Makan amal soleh bukan? Halo? Halo? Belum tentu. Tapi kalau makan Anda merasa diperhatikan Allah, dilakukan karena Allah, berubah jadi amal apa? Amal soleh. Makanya orang-orang yang minumnya amal soleh, karena dia merasa dilihat Allah, maka tangannya tidak akan menyentuh minuman yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mustahil dia ingin amal soleh, tapi minumannya salah, itu mustahil. Anda kalau pekerjaannya ingin jadi amal soleh, maka Anda harus lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kerja merasa dilihat Allah. Jadi kalau Anda kerja merasa dilihat Allah, Anda nggak akan curang. Dan Anda nggak akan pernah menempuh pekerjaan yang tidak diridhoi oleh Allah. Itu gambarannya. Kalau rumah tangga ingin soleh, merasa dilihat Allah. Makanya ketika di rumah tangga ada hal yang dilarang oleh Allah, Anda akan jauhkan dari rumah tangga Anda. Ini Allah nggak suka, keluarkan dari rumah kita. Ini Allah nggak suka, perbaiki sikap kita. Itu amal soleh. Bayangkan kalau setiap Anda mengerjakan amalan demikian, berapa pahala yang Anda kumpulkan. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mata Anda beramal soleh, lisan Anda beramal soleh, telinga Anda beramal soleh, kaki Anda beramal soleh. Pertanyaan saya, dari sepanjang Anda hidup sampai dengan sekarang, berapa kali Anda mengerjakan amal soleh dengan tubuh Anda? Coba cek. Katanya pengen masuk surga. Dan kunci surga pertama bukan cuma iman. Karena surga ketika disebutkan pertama kali di Quran, itu menyandingkan iman dengan amal soleh. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-25. Paling kanan sebelah atas. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا. Berikan kabar pada orang-orang beriman. Apa cukup beriman? Tidak. Wa plus imannya membantu dia untuk mengerjakan wa amilus solihat, amal soleh. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Pada orang beriman dan pelaku amal soleh berpeluang mendapat kabar gembira masuk surga dia. Ada orang belum meninggal sudah diberikan kabar gembira Anda akan masuk surga. Padahal Anda belum meninggal. Lihat kalimat Qurannya, wa basyiril, berikan kabar gembira, basyir kasih kabar. Jadi ada orang masih hidup dapat kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Anda akan masuk surga. Annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Siapa orang ini? Syaratnya dua. Jadi kalau Anda ingin dapat kabar gembira dengan surga, yang mau masuk surga, yang mau boleh angkat tangan. Perhatikan ya, perhatikan baik-baik.
bukan hanya mau Allah tawarkan jaminan surga pada Anda sebelum Anda wafat. Bahkan jadi kabar gembira. Apa syaratnya? Cuma 2. 1, perhatikan. Beriman kepada Allah. Amanu. 2, wa amilus salihat. Kuatkan iman, buktikan iman dengan mengerjakan amal soleh. Sebab iman itu bukan hanya masalah pikiran, iman adalah hati. Dan setiap yang ada di hati butuh pembuktian. Cinta itu masalah hati, bukan cuma masalah akal. Setiap orang yang merasakan cinta butuh pembuktian. Jadi kalau Anda seorang laki-laki mencintai perempuan, Anda mesti buktikan. Seorang akhwat dicintai oleh seorang ikhwan, butuh pembuktian. Dan pembuktian dalam hal cinta itu diatur dengan syariat. Apa buktinya? Pernikahan. Makanya jangan mau ada akhwat, pembuktian dari cinta jangan cuma di lisan. Sayang, namamu terukir dalam hatiku. Katakan pada dirinya, saya nggak mau diukir di hati abang, saya pengen ukir di buku nikah. Itu yang sah. Iman juga begitu, dia diukir di amal soleh, bukan dengan amal salah. Nah, kapan amalan itu jadi amal soleh? Ketika diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saat Anda ingin mengerjakan itu, setan akan datang menggoda Anda untuk mengalihkan perhatian Anda dari amal soleh jadi amal salah. Apa yang digunakan oleh setan? Diinfokanlah oleh Al-Quran. Ini pekerjaan setan yang membelokkan Anda dari amal soleh menjadi salah. Bagaimana cara dia membelokkan Anda? Saking sayangnya Allah kepada kita, mudah bagi Allah menutup ini. Hanya saking inginnya Allah hambanya soleh, diturunkan, dibocorkan rahasia setan. Dibocorkan oleh Allah. Nih, dia masuk lewat 2 hal salah satunya. 1 riya, 2 sum'ah. Yang harusnya dilakukan karena Allah, setan goda kepada kita. Lihat. 1 riya. Ini dia. Kalau Allah tidak sayang pada kita, gak akan disampaikan rahasia ini. Tapi saking sayangnya Allah pada kita, semua hamba Allah mesti masuk surga, kata Nabi Muhammad SAW. Kecuali yang tidak pengen. Jadi kalau ada yang tidak masuk surga, bukan karena Allah gak mau masukkan dia ke surga, dianya yang gak mau masuk surga. Sini lihat. Contoh. Salat amal soleh bukan? Salat amal soleh bukan? Baik, tapi ada salat yang disebut oleh Al-Quran menjadi amal salah karena riya. Harusnya salat dilakukan karena Allah, tapi kemudian saat dia akan salat muncullah setan menggoda dia menggunakan sifat riya. Perhatikan, buka Quran surah Al-Maun ayat yang ke-6. Saya bacakan dari awal. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, dzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil fawailul lil shallin. 5 ayat 6-nya. Salatihim sahun. Teruskan. Alladzina hum yura'un. Lihat, salat amal soleh, tapi tiba-tiba saat akan mengerjakan amal soleh digoda oleh setan jadi celaka dia. Fawailul lil musallin, celaka orang salat. Ada orang yang salat tapi celaka, apalagi awas, cara membacanya harus benar. Gak usah salat ya, salat kenapa? Celaka. Masya Allah. Bukan maksud ayat itu yang salat ada yang celaka, apalagi yang gak salat. Tapi apakah semua orang salat celaka? Tidak. Awas, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang lalai dia dari amal soleh salatnya. Kenapa lalai? Alladzina hum yura'un, yang motivasi salatnya riya, karena ingin dilihat oleh selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa selain Allah? Makhluk. Karena Allah Khalik. Allah menyebut dirinya Khalik. Quran surah 15 ayat ke-28. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khalik, saya Khalik, kata Allah. Selain Khalik itu makhluk. Anda makhluk, saya makhluk, ini makhluk, benda makhluk, makhluk. Jadi setiap hal selain Allah Subhanahu wa Ta'ala itu makhluk. Manusia makhluk bukan? Teman Anda makhluk bukan? Pimpinan Anda makhluk bukan? Pasangan Anda makhluk bukan? Tetangga Anda makhluk bukan? Ada yang ke masjid bukan karena Allah, tapi ingin membuktikan pada tetangganya. Teman saya ke masjid, saya pun ke masjid. Emang dia aja yang bisa taklim, saya juga bisa. Saya tunjukkan pada dia. Masya Allah. Belum tahu dia kalau saya ada di kajian ini. Masya Allah. Tiba-tiba ceklik. Kirimkan ke sana. Ayo teman, kapan lagi kita mendapat hidayah Allah? Hidayah di bawah-bawah. Iya. Bergabung bersama kajian sunnah.
Anda ingin menginfokan, tidak ada masalah. Tapi ketika Anda menghadirkan segala hal hanya untuk, ini bedanya antara tahaddus bin ni'mah dengan riya. Kalau tahaddus bin ni'mah ingin menghadirkan informasi kebaikan supaya orang dekat dengan Allah. Lain suasana hatinya. Seperti Anda beli handphone misalnya. Anda gunakan handphone cukup bagus supaya digunakan perangkat yang baik. Tapi ada orang beli handphone untuk diketahui oleh orang lain. Sama ibadah juga begitu. Kalau Anda bikin share kajian-kajian, gak ada masalah. Ada kajian, sifatnya ini, bahasannya ini, silakan sampaikan. Motivasikan, gak ada masalah. Tapi kalau kegiatan Anda ingin diketahui oleh orang lain, Andanya ada di situ, peran Anda begini, dan hati Anda menginginkan orang lain tahu bahwa Anda ada di situ, itu riya. Paham? Tayyib, ke masjid belum ada motor, biasa ke masjid jalan sambil zikir. Begitu sudah ada motor, alhamdulillah, pakai lebih cepat. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau kirimkan motor bagi saya. Dengan ini ya Rabb, alhamdulillah, mudah-mudahan motor ini menjadi saksi di hadapan Allah bahwa saya pernah menggunakannya dalam ibadah kepadamu. Jalan, tahaddus bin ni'mah, gunakan. Tapi kalau yang kedua, ada motor, Masya Allah, kapan lagi teman-teman saya bisa ke masjid? Putar komplek mas ini. Pim, akhi, ayo kapan lagi ke masjid? Masya Allah, pim, akhi, pim, motor. Itu sih bukan ibadah lagi namanya. Ya. Ada orang ke masjid pakai Lamborghini, luar biasa, ngapain? Jadi teman-teman sekalian, jadi ini hati-hati riya. Riya, biasanya kalau sudah riya, itu bisa termotivasi ibadah dengan perangkat riyanya. Begitu perangkat riyanya nggak ada, menurun ibadahnya. Contoh, perangkat kedudukan. Karena bosnya ke masjid, karena pimpinannya ke masjid, dia ke masjid. Jadi begitu bosnya ke masjid, dia pun ke masjid juga. Awas, karena temannya ke masjid, dia ke masjid. Begitu teman gak ke masjid, gak ke masjid juga. Karena motivasinya riya, dia ingin pamer kendaraan. Pamer kendaraan yang dia lihatkan. Begitu kendaraan mau dipamerkan orang gak ada, gak jadi dia ke masjidnya. Jadi bukan karena masjid tujuannya, karena perhatian orang jadi perhatiannya. Paham sampai sini?